Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi dengan NIM 210306029 dari Peternakan B, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya akan menampilkan video praktikum produksi ternak unggas mengenai sistem urogenitalia dan proses pembentukan spermatogenesis dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widianasari SPT MP IPM. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria pada unggas, yaitu bebek. Nah, sistem urinaria itu bermula dari ginjal, yang mana ginjal pada bebek ini terdapat dua buah yang berwarna kecoklatan dan letaknya itu di bagian kaudal dari paru-paru. Nah, ginjal sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu membuang zat-zat sisa dan kelebihan ion dalam bentuk urin. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan hormon dan menghasilkan enzim. Yang ketiga yaitu menyaring darah, mengatur volume dan kandungan asam basa. Kemudian yang keempat yaitu mengubah vitamin D menjadi bentuk yang lebih aktif. Selanjutnya itu masuk ke saluran ureter, yang mana ureter ini sendiri berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kloaka. Nah, ureter ini sendiri merupakan saluran untuk menghubungkan ginjal dan kloaka. Kemudian letaknya itu berada di antara ginjal dan kloaka. Yang terakhir yaitu ada kloaka, yang mana kloaka ini merupakan saluran akhir dari sistem urinaria. Nah, pada kloaka ini berfungsi untuk saluran pembuangan atau pengeluaran urin. Nah, kloaka merupakan muara dari tiga saluran, yaitu saluran pembuangan zat-zat sisa digesti, kemudian metabolisme dan reproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem genitalia pada unggas, yaitu bebek. Nah, di sini saya menggunakan bebek jantan, yang mana organ genitalia pada bebek jantan bermula dari testis. Ini merupakan testis dari bebek, yang mana testis ini merupakan organ reproduksi jantan yang terdiri dari tubuli seminiferi yang berjumlah 2 buah. Nah, testis ini sendiri berfungsi untuk menghasilkan sperma dan merupakan jaringan internetial yang merupakan sel adiktif yang fungsinya untuk menghasilkan hormon androgen steroid dan testosteron. Kemudian masuk ke epididymis, yang mana epididymis ini fungsinya sebagai jalannya cairan sperma ke kaudal menuju ductus deferens. Nah, selanjutnya yaitu ductus deferens yang merupakan tempat penyimpanan, pelunakan dan pematangan serta pengangkutan sperma sebelum diejakulasi. Nah, ductus deferens ini bermuara di kloaka, tepatnya yaitu di proctodeum, yang mana ductus deferens ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Yang mana bagian atasnya itu merupakan muara sperma dari testis, dan kemudian bagian dari bawahnya itu merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut dengan saluran deferens. Kemudian terakhir itu ada kloaka, yang merupakan saluran akhir dari organ genitalia ini, yang mana kloaka ini berfungsi sebagai muara 3 saluran, yaitu saluran pembuangan zat-zat sisa digesti, metabolisme, dan reproduksi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan sperma atau disebut dengan spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu adalah proses pembentukan dan memproduksi sel gamet jantan atau spermatozoa yang terjadi di testis, tepatnya yaitu di bagian tubuli seminiferi. Nah, secara umum spermatogenesis itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu spermatositogenesis, meiosis, dan spermiogenesis. Nah, spermatositogenesis ini bermula dari proses proliferasi sel spermatogonia, yang mana pada fase ini spermatogonia akan menghasilkan 2 sel diploid yang fungsinya untuk memperbarui stok spermatogonia. Dan spermatogonia yang berproliferasi ini akan membentuk menjadi bentuk lain, yaitu spermatosit primer. Kemudian masuk ke fase meiosis, yang mana pada fase meiosis ini bermula dari spermatosit primer yang akan melewati pembatas pembuluh darah sampai ke testis, kemudian menuju ke lumen tubuli seminiferi. Kemudian proses meiosis ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap meiosis 1 dan tahap meiosis 2. Yang mana pada tahap meiosis pertama ini terjadi proses pengurangan jumlah kromosom dan pemisahan kromosom homolog. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembelahan meiosis kedua, yang mana di sini terjadi proses pemisahan kromatid bersaudara yang kemudian masing-masing akan menjadi kromosom. Kemudian tahap pada meiosis 2 ini akan menghasilkan spermatid.
Nah, pada proses spermatositogenesis ini sampai ke pembentukan spermatid ini membutuhkan waktu 40 hari. Kemudian tahap yang terakhir yaitu spermiogenesis, yang mana spermiogenesis ini merupakan proses diferensiasi spermatid menjadi bentuk yang lebih kompleks, yaitu spermatozoa. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.